channel. Welcome to Noviziano Harun channel. Nah, kali ini aku akan membuat video tentang pelajaran PKN kelas 7, di mana materinya adalah keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pelajaran ini terdapat di semester 2 bab 4. Jadi kali ini karena ini sudah masuk ke semester 2 ya, untuk anak kelas 7, semoga video ini bermanfaat dan sebagai referensi kalian untuk belajar, dan semangat belajar ya. Terus kita tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Materi pertama adalah kita akan membahas tentang keragaman dalam masyarakat Indonesia, karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. A. Letak wilayah Indonesia. Jadi karena Indonesia merupakan wilayah yang diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi maaf ya, ini salah tulis, bukan Samudra Indonesia tapi Samudra Hindia. Terus dengan diapit juga dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Nah, karena Indonesia ini diapit oleh dua benua dan dua samudra, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, pengaruh kebudayaan mereka itulah mereka yang membawa kebudayaannya, makanya budaya Indonesia dipengaruhi oleh budaya luar. Nah, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi karena mereka, tapi sebelum itu ya, subscribe dulu channel aku, karena di bawah video ini ada tombol subscribe warna merah, dan subscribe itu gratis, nggak bayar ya. Jadi tolong kalian subscribe, tolong teman-teman subscribe ya semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, perbedaan ras ini yang menjadikan pengaruh dari keragaman Indonesia. Mereka yang menetap di Indonesia dengan cara mereka mungkin menikah dengan orang Indonesia, terus mungkin mereka tinggal menetap benar di Indonesia, makanya budaya-budaya mereka itu mempengaruhi budaya Indonesia seperti dalam gambar. Nah, di situ terjadi transaksi perdagangan di tepi laut, di pesisir pantai. Nah, disitulah terjadi perdagangan yang terjadi pada perdagangan Indonesia kayak gitu loh. Ya, mungkin dapat dipahami ya. Jadi terjadinya pengaruh rasnya, agama, dan bahasa yang mereka gunakan pada terjadinya transaksi itu tersendiri. Oke. Yang kedua yaitu adalah kondisi negara kepulauan. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, jadi ini sangat mempengaruhi. Nah, setiap masyarakat di pulau mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing juga. Nah, hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bahasa, maaf ya, ini bukan bangsa tapi bahasa, budaya, serta peranan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di situ ada Indonesia banyak sekali ya suku. Ada suku Ambon, suku Jawa, Madura, Minang, Batak, dan masih banyak lain.
Nah, di situ juga peranan antara laki-laki dan perempuannya itu biasanya berbeda, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu ada perbedaan kondisi alam. Mengapa? Karena kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah yang subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat itu sendiri. Juga kondisi kekayaan alam seperti tanaman yang tumbuh, hewan yang hidup di kitanya juga itu dipengaruhi juga. Nah, masyarakat di pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Perbedaannya seperti apa? Misalnya bentuk rumahnya, terus mata pencariannya, makanan pokok, terus pakaian, kesenian, bahkan kepercayaannya itu biasanya akan berbeda dengan antara yang hidup di tepi pantai dengan pegunungan. Biasanya itu dari makanan pokoknya aja sudah berbeda, terus pakaiannya juga lebih berbeda lagi, dan seperti itu ya. Nah, di gambar di bawah ini itu terdapat banyak sekali perbedaan kesenian yang sangat-sangat berbeda. Ada yang wayang, terus ada tari, gamelan, dan segala macamnya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Terus keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, yang transportasi yang ada di sungai atau yang ada di laut biasanya menggunakan transportasi seperti perahu, kapal, kayak gitu ya. Terus yang di perkotaan juga ada yang menggunakan transportasi seperti kereta untuk pergi ke tempat yang lebih jauh. Ya, transportasi ini berfungsinya kan untuk memudahkan perjalanan kan, seperti itu. Terus ada juga yang menggunakan kuda, mungkin yang di pegunungan menggunakan kuda. Terus ada juga yang menggunakan bus dan seperti itu, dan banyak lagi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakatnya yang ada di Indonesia. Nah, kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Seperti yang saya bicarakan tadi. Jadi fungsi transportasi ini kan menghubungkan satu masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Mungkin masyarakat yang ada di desa memudahkan mereka untuk ke kota. Terus yang masyarakatnya untuk yang komunikasi juga, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Terus penerima masyarakat terhadap perubahan. Setiap individu setiapnya pasti adanya perubahan ya. Terus ini dia. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baik yang dalam maupun yang luar membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang-orang asing atau budaya lain seperti masyarakat di perkotaan, dan namun ada juga sebagian masyarakat tetap mempertahankan pada budayanya sendiri. Jadi mereka itu tidak menerima kayak gitu. Kalau misalnya kalau perkotaan biasanya mudah kan menerima budaya dari luar, tapi harus dalam konteks, harus dibatasi juga kayak gitu. Nggak boleh harus terlalu menerima secara utuh, itu tidak boleh, tapi harus dibatasi juga. Lanjut, tapi sebelum itu mohon sekali lagi subscribe dulu ya channel aku di bawah ini supaya semangat saya untuk memberikan video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi faktor-faktornya, yang kedua ini ada keragaman suku.
Nah, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang membedakan dari golongan sosial karena mempunyai ciri paling mendasar dan umumnya berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Nah, ciri yang mendasar ini yang membedakan suku bangsa satu dengan suku yang lainnya. Antara lain ada yang bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal daerah. Seperti yang gambar, ada adat ini suku Asmat. Maaf ya kalau misalnya agak salah penyebutan. Terus mereka berbeda dengan suku Makassar. Mungkin yang paling menonjol adalah bahasa mereka, terus adat istiadat mereka, terus yang kesenian, dan yang pastinya tempat asal daerahnya pasti berbeda. Dari suku Asmat ke suku Makassar, terus dari suku apa lagi? Suku Minang, kalau di Sumatera, kalau di daerah Pulau Jawa itu Madura, terus banyak lagi. Karena Indonesia ini kaya akan suku, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu keragaman agama dan kepercayaan. Nah, perhatikan gambar tempat ibadah di Indonesia. Tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Indonesia merupakan tempat berdagang bangsa-bangsa lain yang berdatangan dari yang sudah dijelaskan dari awal, perdagangan awal mula ya. Ini mereka datang itu kan berdagang. Selain untuk berdagang, mereka juga orang-orang asing tadi itu menyebarkan agama seperti itu. Terus ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Nah, itu tempat ibadahnya yang sebelah kiri, itu tempat ibadah agama Buddha. Dan sebelah kanan itu adalah tempat ibadah umat Hindu. Jadi tolong kalau misalnya ada kesalahan tolong dikoreksi dan dikomen ya, supaya kita sama-sama belajar bersama-sama lagi. Terus ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Nah, kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran Kristen dan Katolik. Nah, itu rumah ibadat agama Islam adalah masjid. Terus gereja adalah rumah ibadah dari ajaran Kristen dan Katolik seperti itu. Nah, sedangkan pedagang Cina itu menganut agama Konghucu. Nah, itu dia rumah ibadahnya, dan berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Nah, terakhir ini adalah kalau kalian memperhatikan video dari awal sampai akhir ini, di sini kita akan belajar lagi dengan cara menjawab tugas yang sudah kita pelajari dari tadi. Yang pertama, jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi keragaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan bagaimana agama Hindu dan Buddha dapat masuk ke Indonesia. Yang terakhir adalah siapa yang membawa agama Islam ke Indonesia. Nah, ini adalah tugas untuk mempertajam ilmu pengetahuan kita ya, karena kita sudah
menonton, sudah melihat video ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, untuk itu jangan lupa sekali lagi subscribe dulu channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan lebih banyak memberikan manfaat-manfaat yang lebih. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.